Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seni, kembali lagi di podcast kita di Road to SMPMB 2025 Isi Padang Panjang, diisi masa depanmu. Dan kali ini kita berada di salah satu sekolah, ada 3 sekolah loh, 3 sekolah yang memang sesuai sekali jurusannya dengan isi Padang Panjang tentunya. Udah tahu sekolahnya di mana? Nah kita sapa dulu penonton yang ada di sini. SMK 4, mana suaranya? Ada 1000 penonton mungkin ya. Oke, SMK 8. Kemudian SMK 7 Padang. Oke, kita dari isi Padang Panjang tentunya mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang sudah memfasilitasi kita. Dan kita akan mengobrol seru seputar bagaimana SMPMB 2025 isi Padang Panjang. Di episode kali ini adalah episode ketiga kita. Kita bersama narasumber yang tentunya sangat mengetahui bagaimana seluk-beluk terkait dengan SMPMB 2025 isi Padang Panjang. Kita sapa dulu Bapak Kepala Biro kita, Bapak Harben Sani, SPT MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Iya. Dari Padang Panjang. Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oke. Langsung Ke sini. meluncur ke SMK 7. Ke tempat ini dengan semangat ya. Iya. Oke. Kemudian juga kita ada narasumber dari guru BK, guru bimbingan konseling dari SMK 7 Padang, Bapak Khairanda Putra SPD. Iya, Pak Cai. Pak Cai. Bukan Pak Kai. Bukan. Oh, bukan. Pak Kai. Pak Cai ya. Ini Pak Cai adalah guru BK dari SMK 7 yang mana tentunya membantu siswa terkait dengan SNPMB 2025 isi Padang Panjang. Oke Pak, mungkin kita bisa mulai dulu dari isinya sendiri. Nah, di sini udah tahu isi Padang Panjang? Sudah? Apa itu isi Padang Panjang? Oke, ada jurusan apa saja? Karawitan apa lagi? Terus? Oke, ada lagi? Oke, nah itu akan dijawab nanti oleh Pak Ben tentunya. Dan mungkin Pak Ben bisa disampaikan kenapa SMK 4, kemudian 7 dan 8 ini sangat relate atau sangat berhubungan sekali dengan isi Padang Panjang Pak, silakan. Baik, makasih Mbak Ibni. Izin saya sapa dulu ya. Semua sobat seni baik yang ada di SMK 7, SMK 4, SMK 8 maupun sobat seni yang berada di rumah semuanya salam sehat dan semoga bahagia ya. Institut Seni Indonesia Padang Panjang itu adalah Institut Seni Indonesia yang terkemuka di Indonesia ya, dan berangkat dari itu tentu Institut Seni Indonesia Padang Panjang mempunyai misi menjadi perguruan tinggi, mempunyai visi menjadi perguruan tinggi unggul dan berdaya saing global yang menghasilkan ilmuwan dan entrepreneurship berbasis seni budaya. Jadi begitu, Mbak Ibni. Nah tentu kita menjawab ya, kenapa harus di SMK 7, SMK 4, SMK 8, kita hampir semua program studi kita itu mengakomodasi semua jurusan-jurusan yang ada di SMK ini, seperti itu. Jadi memang terjawab sudah ya Pak ya, kenapa harus isi sebenarnya karena habis dari sini ya langkah selanjutnya ya diisi Padang Panjang. Diisi Padang Panjang. Nah, berhubung dengan itu Pak Ben, karena kita sedang SNPMB ya saat ini. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit kepada adik-adik yang saat ini berada di sini ataupun yang di rumah, bagaimana jalur dan bagaimana tips dan trik mungkin untuk masuk ke isi Padang Panjang. Baik, terima kasih Mbak Ibni. Kita lanjutkan ya, SMK 4, SMK 7, SMK 4 dan SMK 8 untuk mengisi masa depanmu selanjutnya itu tepatnya di isi Padang Panjang. Kenapa harus isi Padang Panjang? Karena kita satu-satunya perguruan tinggi badan layanan umum, ya perguruan tinggi seni yang sudah mempunyai
status pengelolaan badan layanan umum. Nah, oleh karena itu tentu kita menyediakan fasilitas yang cukup memadai, kemudian sarana pendidikan yang lengkap seperti ruang kuliah, ruang praktikum, dan ruang eksibisi, laboratorium, dan perpustakaan. Begitu juga dengan ada studio kita ya. Kemudian kita menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia, nasional dan internasional. Kemudian kita juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, terkait dengan isi Padang Panjang, itu saat ini kita mempunyai 2 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Seni Pertunjukan. Itu terdiri dari program studi kita, itu ada program studi seni kerawitan, program studi seni tari, seni musik, program studi teater, program studi antropologi, antropologi budaya, program studi humanitas, program studi pendidikan vokasional tata rias, program studi musik film, program studi tari Melayu, dan program studi tari Minang. Kemudian ada di satu fakultas seni rupa dan desain. Seni rupa dan desain itu ada program studi kriya seni, ada program studi seni murni, ada program studi televisi dan film, ada program studi fotografi, ada program studi desain komunikasi visual, ada program studi pendidikan kriya, ada program studi desain mode, ada program studi desain produk, ada program studi pariwisata, ada program studi animasi, ada program studi produksi media, dan ada program studi kita yang sekarang adalah terbaru, program studi kewirausahaan. Jadi dari 2 fakultas itu kita memiliki 22 program studi, begitu Mbak Ibni. Oke, kita punya 22 program studi yang ada di ISI Padang Panjang. Ini juga untuk sobat seni yang ada di sini, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti kakak juga akan bertanya, yang bisa menjawab ada door prize-nya dari ISI Padang Panjang. Nah, salah satu pertanyaannya mungkin yang disampaikan oleh Pak Ben tadi, ada berapa jurusan yang ada di Institut Seni Indonesia. Nah, makanya tetap simak dan tentunya nanti akan kita buka sesi pertanyaan. Silakan adik-adik yang di sini boleh bertanya. Dan setelah kita mengetahui bagaimana dan apa saja jurusan yang ada di ISI Padang Panjang, mungkin Pak Ben bisa diceritakan juga, mungkin tidak semuanya ya, apa saja prospek kerja ketika adik-adik ini bergabung di ISI Padang Panjang untuk program-program studinya. Silakan Pak. Baik Mbak ini, jadi di Institut Seni Indonesia Padang Panjang itu kita tentu mempunyai prospek kerja yang sangat luas sekali ya, di mana untuk menjawab tantangan industri kreatif dan inovasi sekarang, hampir semua program studi kita itu menjawab tantangan dunia kerja itu. Nah, prospeknya tentu di dunia industri kreatif ya, terutama yang bergerak di bidang seni dan budaya. Jangan ragu ya, karena kurikulum kita mengakomodasi kemampuan anak-anak kita, kemampuan Anda semua sobat seni untuk siap bersaing di dunia kerja. Begitu Mbak ini. Oke, jadi untuk prospek kerjanya itu sebenarnya tidak terbatas ya Pak ya? Cukup karena banyak memang seni dan kreativitas itu sejalan, tidak ada batasnya, betul ya Pak? Oke, mungkin adik-adik di sini itu sudah ada yang ingin masuk ISI? Sudah? Oh nggak ada ya? Oke, masuk jurusan apa? Karawitan. Nah, boleh ada lagi? Yang di sebelah kiri? Produksi media. Ini sebelah kiri apa? Animasi. Nah, memang kita ada jurusan baru juga ya Pak ya, ada animasi dan lain-lain. Nah, kalau sudah tahu jurusannya, sudah tahu prospek kerjanya juga, mungkin harus tahu dulu beasiswanya, betul? Betul. Ini Pak C udah bilang iya gitu Pak. Nah, mungkin bisa di-spill untuk adik-adik yang di sini Pak, apa saja beasiswa yang saat ini kita adakan di ISI Padang Panjang Pak? Baik, Mbak ini, sobat seni semua.
perlu kita sampaikan bahwa isi Padang Panjang tentu mengikuti prosedur secara nasional. Seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Saya untuk anak-anak kelas 12 ini sebenarnya mereka sudah lincah semua nih cari informasi tentang bagaimana memasuki perguruan tinggi program studi yang mereka tuju. Jadi secara nasional tentu kita mengikuti 3 prosedur ya. 1, seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang kita kenal dengan SNBP. Kemudian seleksi nasional berdasarkan tes ya atau UTBK, itu seleksi secara mandiri. Nah, ketiga program secara nasional itu anak-anak kita ini sudah mengikuti prosesnya semua. Sekarang sudah mendapatkan akun masing-masingnya, akun SMPNB itu. Nah, sekarang kita di proses pendaftaran ini Mbak Ibni, di mana proses pendaftaran SMBP itu sudah dimulai dari tanggal 4 kemarin sampai tanggal 18 Februari nanti. Jangan lupa tentukan pilihan Anda semua ke isi Padang Panjang. Semua prodi kita mengakomodasi itu. Saya sebentar Mbak Ibni, saya akan jawab ini. Bagaimana isi Padang Panjang menjawab untuk anak-anak kita? Ada nggak beasiswa? Tentu ada. Nah, melalui program beasiswa secara nasional itu ada program KIP kuliah. Ya, ada program KIP kuliah. Alhamdulillah setiap tahun peningkatan penerimaan peserta KIP kuliah itu di isi Padang Panjang selalu meningkat. Dan tahun 2024 kemarin kita mendapatkan alokasi KIP kuliah itu 37%. Kita bergerak di persentasenya Mbak ini. Jadi ya Anda semua, dari jumlah siswa yang dialokasikan untuk KIP kuliah dan kita secara persentase termasuk perguruan tinggi yang terbanyak mendapatkan KIP kuliah ini. Nah, di samping itu kita menyediakan beasiswa kemitraan. Ya, beasiswa kemitraan itu ada dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini asal daerah mahasiswa kita itu memberikan beasiswa di isi Padang Panjang. Kemudian juga beasiswa kemitraan. Beasiswa kemitraan itu kita berupaya semaksimal mungkin dengan mitra-mitra kerjasama kita itu kita upayakan untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa maupun dari beasiswa nasional melalui program Basnas itu banyak kita dapatkan karena kita termasuk salah satu mitra dari UPZ nasional terutama Sumatera Barat. Nah, itu barangkali beasiswa. Jangan lupa isi Padang Panjang itu di samping menyediakan beasiswa, ananda-ananda semua yang gagal mendapatkan beasiswa, kami berikan UKT yang sangat terjangkau. Itu UKT yang rendah ya. Udah tahu belum UKT? Itu semangatnya. Nah, ya, jadi begitu Mbak ini UKT kita itu terjangkau lah untuk anak-anak kita. Terutama anak-anak yang gagal beasiswa, KIP itu kita beri UKT yang mampu, UKT yang terjangkau bagi anak-anak kita yang notabene adalah calon peserta KIP kuliah. Seperti itu Mbak. Oke, jadi untuk di isi Padang Panjang sendiri banyak ya Pak ya beasiswanya. Ini adik-adik tentu sudah tahu ini sosial media dan segala macamnya. Mungkin juga alumni ya Pak Caya. Alumni juga banyak dari SMK 7, 8, SMK 4 yang tentunya membantu adik-adik semua untuk diisi Padang Panjang. Selaras dengan itu yang disampaikan oleh Pak Ben, Pak Cai, karena sekarang berarti sudah masuk di penerimaan ya, SMPMB jalur prestasi. Nah, untuk saat ini di SMK 7 sendiri ya Pak ya, di SMK 7 sendiri itu bagaimana presentasinya untuk isi Padang Panjang mungkin Pak, silakan Pak. Baik, kalau untuk presentasi itu sangat banyak karena memang SMK 7 itu sangat terkait dengan isi Padang Panjang Kak. Karena jurusan dari kita di SMK 7 itu kayak broadcasting, kerawitan, musik, tari dan teater itu kebanyakan memang adanya di isi Padang Panjang. Dan peminatnya pun dari SMK 7 itu hampir mungkin lebih dari separuh Kak untuk ingin ikut mendaftar ke isi Padang Panjang. Lebih dari separuh ya Pak ya.
Dan sampai saat ini proses dari SMPMB di SMK 7 sendiri sudah sampai tahap mana Pak? Apa sudah sampai memasuki, setelah membuat akun sudah memasuki program studi dan lain-lain Pak? Silakan boleh berbagi informasi. Untuk proses itu kita sudah terakhir itu sudah selesai pengisian PDSS, itu pengisian dari nilai rapor untuk SNBP. Dan sekarang masih menunggu untuk dibuka, dengarnya itu besok Kak, di tanggal 6 untuk pendaftaran. Dan sudah beberapa siswa yang bertanya tentang bagaimana itu pendaftarannya, jurusannya, dan kebanyakan memang ingin lanjut ke jurusan mereka dan ingin memilih isi Padang Panjang Kak. Ya kalau ada yang dekat kenapa harus yang jauh ya Pak ya? Oke. Nah setelah kita mengetahui beasiswa dan bagaimana kesiapan sekolah terkait dengan proses SPPMB 2025, mungkin dari Pak Biro sendiri ya, selain kenapa harus diisi gitu, setelah nanti seandainya tidak lulus melalui prestasi, nah bagaimana langkah adik-adik ini untuk tetap bisa sampai diisi Pak? Silakan. Baik, kalau tidak lulus di jalur berprestasi ya, jangan ragu masih ada jalur berikutnya. Ada jalur UTBK ya, SMBT. Yeah. Itu yang kita mulai nanti di tanggal 11 sampai 27 Maret ya. Tanggal-tanggal penting itu tolong Ananda semua perhatikan ya. Sudah banyak di media-media sosial untuk tanggal-tanggal penting dari penerimaan mahasiswa baru itu. Nah, Ananda bisa lihat semua itu di maupun di akun resminya SNPMB maupun di akun-akun media sosial isi Padang Panjang ya. Ada, jangan lupa browsing saja di isi padangpanjang.ac.id. Semua kita sediakan di situ. Jalur berikutnya SMBT. SMBT tentu mengikuti program seleksi secara nasional. Nah, ketika tidak lulus di SMBT nanti ada lagi jalur berikutnya, itu jalur mandiri. Nah, isi Padang Panjang termasuk salah satu perguruan tinggi yang mengikuti jalur mandiri barat namanya, konsorsium SNM PTN Barat. Jadi itu ada penerimaan dari jalur mandiri yang tergabung melalui seleksi nasional masuk mandiri konsorsium SSM Barat gitu. Jadi itu prosesnya hampir sama dengan proses UTBK. Nah, setelah itu bagi program-program studi yang belum terpenuhi kuotanya, kita juga menampung melalui jalur mandiri isi Padang Panjang. Plusnya itu Mbak Ini. Oke, mungkin kalau untuk tanggal adik-adik bisa mencari ya Pak ya di media sosial. Tapi mungkin ada tips dan trik yang bisa Bapak share ke adik-adik yang mungkin apakah UTBK-nya harus di Padang Panjang biar lulus di isi Padang Panjang, atau bisa di Padang atau bisa di mana saja mungkin. Nah silakan Pak. Baik Pak Ibni, sahabat seni semua, ini sebenarnya sudah mencapai strateginya ini ya, bagaimana menembus isi Padang Panjang. Tentu ya, sekarang adalah dalam proses mahasiswa yang eligible ya, itu masuk kepada Pak Choi yang sudah kita tentukan untuk mempunyai kesempatan melalui jalur SNBP. Ya, SNBP. Nah, dalam SNBP ini sebenarnya ada strateginya. Kita melakukan seleksi itu untuk pilihan 1 dan pilihan 2. Ya. Kemudian secara bertahapnya seperti itu. Jadi tentu kita mengisinya di pilihan 1-nya. Nah, strateginya berarti itu. Yang kemungkinan lulus terbesar adalah di pilihan 1. Jadikan isi Padang Panjang pilihan 1. Oke, kemudian ini dicatat ya. Jadikan pilihan 1 ya, jangan jadikan yang kedua. Nah, itu. Jadi berita baiknya adalah alhamdulillah kita mempunyai persentase yang banyak untuk SMBP ini. Jadi Ananda semua jangan ragu. Ketika Ananda sudah mempunyai kesempatan sebagai siswa yang eligible, dapat kesempatan untuk SMBP, jadikan isi Padang Panjang sebagai pilihan 1,
dan berita baiknya di isi Padang Panjang persentase untuk SMBP ini hampir 50% ya. Seperti itu Mbak. Iya, jadi makin besar peluangnya ya Pak ya. Iya. Nah mungkin Pak Chan, ya Pak Chan kayaknya banyak pertanyaan kayaknya ke Iya. Pak Ben Iya Pak. terkait. Itu terkait untuk jalur, mungkin kayak jalur SNBP sama SNBT itu mungkin dikelola melalui sistem SNMPTN ya Pak ya. Yang mungkin ingin saya tanyakan itu tentang jalur mandirinya Pak. Itu jalur mandiri apakah kita harus datang ke kampusnya untuk mendaftar atau bisa melalui website atau apa gitu Pak? Dan prosesnya seperti apa gitu? Baik, baik Pak Coy, terima kasih Pak Coy. Setelah jalur SMBP, kemudian jalur SMBT, kalau tidak lulus silakan ikut dengan jalur mandiri. Yang saya sampaikan tadi bahwa isi Padang Panjang tergabung dalam konsorsium penerimaan SMMPTN Wilayah Barat. Ada banyak perguruan tinggi yang tergabung, terutama perguruan tinggi yang di wilayah Barat. Tidak perlu datang ke isi Padang Panjang. Jadi cukup mendaftar melalui aplikasi pendaftaran SMMPTN Barat. Nah itu. Nah kemudian itu di seleksi mandiri isi Padang Panjang nanti juga tidak perlu datang ke Padang Panjang. Cukup mendaftar melalui Syakat Plot isi Padang Panjang, pendaftaran mahasiswa baru. Jadi kita sediakan aplikasi tersendiri untuk menampung Yang mandiri ya Pak ya. penerimaan mahasiswa baru secara sistem informasi akademik kita gitu. Iya Pak. Oke, jadi nggak harus ya Pak Cahya, Iya. nggak harus, karena mungkin banyak pertanyaan dari siswa Iya, ya Pak ya. memang banyak seperti itu. pertanyaan. Apakah memang harus ke Untuk Padang jalur- Panjang iya, sendiri? untuk jalur mandirinya. Apalagi yang belum mungkin ke Padang Panjang sering ya, tapi lewat ya Pak ya. Mungkin iya. ke Bukit Tinggi lewat Padang Panjang gitu. Iya. Tapi yang untuk stay di Padang Panjang mungkin banyak yang tidak, sehingga mungkin ragu untuk harus ke Padang Panjang. Iya, kalaupun secara UTBK Pak, apakah bisa dengan tes di mana saja? Baik. Ya. Bisa kemungkinan lulus lebih besarnya harus diisi gitu? Baik, jadi Ananda semua Sobat Seni ya, isi Padang Panjang merupakan salah satu perguruan tinggi penyelenggara UTBK. Nah jangan lupa ikut tes di isi Padang Panjang. Tidak ada itu informasi yang menyatakan ketika kita milih prodi di Padang Panjang, milih prodi di tempat lain, dan kita lulus di prodi itu, tidak. Itu informasi yang salah ya. Tetapi ketika kita tes melakukan tempat ujian UTBK di isi Padang Panjang, kita juga bebas memilih semua program studi yang ada, yang tersedia di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi kalaupun UTBK-nya di Padang dan tetap memilih isi di pilihan pertama, Siap. nah itu tetap memungkinkan untuk masuk isi ya Pak ya? Siap. Oke. Nah ini kita ke Pak Cai lagi. Nah tadi juga kita sempat bercerita ya Pak ya, bahwa banyak juga guru dari SMK 7 yang merupakan alumni sekolah, ya alumni dari isi Padang Panjang gitu ya. Nah mungkin bisa Pak Cai ceritakan sedikit, apakah alumni ini sangat memberikan semangat, kemudian jiwa seninya setelah dari isi memang berbeda mungkin ya dari perguruan tinggi yang lain yang ada di sini. Silakan Pak Chan. Oke, untuk untuk mungkin lebih ke bagaimana sih tamatan dari isi Padang Panjang yang sudah bekerja di SMK Negeri 7 Padang, itu mungkin saya hanya bisa mewakilkan pertanyaan ini karena memang banyak di SMK Negeri 7 itu tamatan dari isi Padang Panjang. Itu terutama yang di jurusan broadcasting, itu ada beberapa orang guru yang memang untuk kemampuan kualitas baik itu skill dan soft skillnya itu sangat baik sekali kan. Ya, jadi bisa dikatakan walaupun di isi sendiri yang memang
penciptaan seni mungkin ya Pak ya, Iya. tetapi juga bisa jadi guru ternyata. Ah iya. Ya. Tadi ada kewirausahaan, berarti juga bisa menjadi entrepreneur ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, karena sepertinya segmen pertama harus kita akhiri, mungkin ada statement terakhir dari Pak Ben untuk adik-adik atau calon sobat seni yang akan menjadi mahasiswa seni. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ini. Jadi sobat seni semua yang berada di sini dan berada di rumah, tentukan pilihanmu, isi masa depanmu. Jangan lupa isi padang panjang menunggu kita semua. Ya. Terima kasih Pak Ben. Kemudian Pak Cai, boleh Iya. silakan Pak untuk statement terakhirnya kepada ini kalau di sini berarti anak-anak ya Pak ya, ya kepada anak-anak ataupun sobat seni di rumah yang menonton kita, silakan Pak. Baik, kalau untuk untuk peserta didik yang ingin baik itu dari SMK Negeri 7, SMK 4 dan SMK 8 itu untuk pendaftaran mungkin saya juga cukup merekomendasikan untuk ikut mengambil isi padang panjang sebagai jurusan untuk melanjutkan jenjang perkuliahan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Cai. Sebelum kita tutup Pak Ben dan Pak Cai, boleh kita tampung satu pertanyaan. Ini satu pertanyaan ini akan kita berikan door prize tentunya. Boleh silakan. Ada yang berani bertanya ke depan calon mahasiswa? Silakan sobat seni. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Silakan boleh. Panitia ke depan. Ke depan atau tetap di Oke, ke depan atau tetap di sini? Oke, sekali lagi tepuk tangan dari SMK berapa ini? SMK 7. Karena gak ditanya. Terlupa. Ini memang Keterumpan. ya kalau kita di seni memang jam-jam segini jam-jamnya praktek ya sobat seni di rumah. Jadi memang kita memakai kostum yang memang sedang berlatih di sekolah. Kemudian mungkin ada yang memakai celana batik, kemudian juga tidak menggunakan sepatu karena memang kebutuhan ya Pak ya dari praktek sendiri di sekolah. Silakan. Langsung ngecek Pak. Oke. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan. Panggilan Heru. siapa? Heru Kak. Heru. Ya. Oke, Heru. Apa pertanyaannya Heru? Grogi. Oh, grogi, nggak apa-apa. Ya latihan dulu. Nanti jadi mahasiswa nggak boleh grogi lagi. Oke, silakan Heru. Saya mau nanya Kak. Kalau tamat dari isi padang panjang tuh kita bisa apa ya Kak? Siap tamat di isi padang panjang. Bisa melanjutkan apa sudah itu Kak? Oke, setelah kita kuliah di isi padang panjang, nanti kita mau jadi apa? Begitu ya pertanyaannya. Heru, kalau boleh tahu dari jurusan? Karawitan. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ben nanti setelah masuk program studi karawitan mungkin ya Pak ya? Itu nanti prospek kerjanya apa? Gitu. Ada lagi Heru? Cukup? Itu Kak, cukup. Cukup? Oke. Boleh teman panitia berikan door prize-nya? Silakan. Oke. Nah, ini salah satu bentuk latihan yang teman-teman adik-adik lakukan. Nanti di kampus ini juga bakal banyak kesempatannya. Oke, masih Kak. Terima kasih Heru, nanti akan dijawab oleh Pak Ben. Satu door prize lagi, ya Pak ya? Satu door prize lagi. Satu door prize lagi, kita minta dengan pertanyaan yang berulang tahun di Februari ada?
Oh, jangan kameramen. Ada yang berulang tahun di Februari? Ada? Oh, nggak ada. Ini berarti nggak ada yang namanya Febri ya? Febriani, Febriati gitu nggak ada ya? Oke. Yang berulang tahun di Januari ada? Nggak ada juga. Yang mana? Mana yang Januari? Ada? Oh nggak ada juga. Jadi ini kalau yang berulang tahun di bulan Maret, nggak ada juga. Jadi semuanya ulang tahunnya di bulan Desember. Oh enggak, menunggu giliran ya. Yang ulang tahunnya di bulan April ada? Nggak ada juga. Sini. Oh ini kok? Oh, Ibu, yang mana? Itu. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu, ya. Yang bulan April mana? Yang bulan April. Oke, satu orang ada lagi? Enggak. Oke, pertanyaannya adalah ini door prize ya, door prize-nya nggak harus nanya. Pertanyaannya adalah tanggal penting apa yang ada di bulan April? Tanggal penting apa yang ada di bulan April? Apa? Salah. Ada lagi? Yang ulang tahun tadi siapa namanya? Yang ulang tahun tadi di bulan April namanya siapa? Namanya siapa? Panggilan? Bima. Ada tanggal penting di bulan April selain Kartini, kayaknya ada yang lebih penting. Ada? Bima tahu? Bima tahu? Iya, ulang tahunnya tanggal pentingnya adalah ulang tahun Bima. Tepuk tangan dulu lah buat Bima. Bima silakan, boleh dikasihkan door prize-nya. Jadi di sini yang ulang tahun tanggal berapa? Yang paling banyak? Oh, Juni nanti. Pertanyaan Juni akan ada di tahun berikutnya ya. Isi ke sini lagi ya. Pas isi ke sini lagi ya tahun berikutnya. Oh masih mau di sini. Berarti nggak jadi mahasiswa dong. Oke, mungkin terima kasih Bima. Ini mungkin menjawab pertanyaan dari Heru, Pak Ben dan Pak Cai, silakan dijawab terkait dengan mungkin langsung saja di Pak Ben ya. Itu terkait dengan lulusan prospek program kerawitan mungkin Pak, program studi kerawitan. Silakan Pak. Baik, ini kebetulan siapa nama tadi Heru ya? Heru dari jurusan kerawitan. Baik, pertanyaannya cukup cukup bagus ya. Prospek apa dari lulusan jurusan kerawitan atau program studi kerawitan ya. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa program studi kerawitan itu kurikulum kita itu mengakomodasi menjadikan lulusan kita yang profesional di bidang seni dan budaya. Nah, ini tergantung dengan peminatan daripada Anda semua nantinya di program studi kerawitan yang dipilih. Tentu kita akan menjadi akan menjadi musisi profesional, akan menjadi komponis, pengajar musik, dan itu sangat dibutuhkan oleh dunia kerja sampai saat ini ya, untuk mengisi dunia industri. Bisa juga Anda semua menjadi guru musik ya, dosen musik, peneliti dan pengajar pengabdi di bidang kerawitan. Nah, seperti itu. Pengajar di sekolah banyak ya, pengajar alumni kerawitan yang menjadi pengajar di sekolah-sekolah tingkat menengah atas maupun di SMK 7 barangkali ya, ada ya? Ya, ada Pak. Ya, itu ada Pak Coy. Ya. Seperti itu ya. Menjadi musisi yang profesional. Silakan tentukan peminatannya nanti di kerawitan itu. Banyak peminatan kita di musik Nusantara ya. Kalau kita di kerawitan itu musik kita musik Nusantara. Begitu Mbak Ibni, sangat profesional sekali kita nantinya. Iya. Semoga Anda sukses ya. Oke, jadi untuk kerawitan banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Ben, prospek kerja ataupun setelah tamat mau jadi apa, dan bahkan itu beberapa mahasiswa juga itu ada yang sudah menjadi profesional ketika mahasiswa ya Pak Ben ya. Ada yang memang tapi
kuliahnya tetap jalan, tetap dengan hobinya mungkin ya di hari tidak kuliah itu banyak yang mungkin mengisi pernikahan, ya musik-musik wedding gitu ya Pak ya. Nah itu bisa dari karawitan. Jadi sebenarnya kembali lagi ke adik-adik semua, apakah bisa memanfaatkan waktu dengan baik atau Iya, tidak? betul Mbak. Ini yang tertinggal Mbak, ini yang tak kalah pentingnya adalah alumni-alumni kita di industri kreatif, terutama Ananda semua sekarang yang generasi Z ini ya, menjadi konten kreator di bidang seni dan budaya. Ini alumni kita ya, prospeknya sangat mumpuni sekali untuk menjadi konten-konten kreator itu. Iya. Nah, ini salah satu contoh kegiatan kita ini adalah dari program studi produksi media. Jadi inilah bentuk daripada prospek kegiatan kita setelah menjadi alumni ini nantinya, inilah bagian dari kegiatan kita untuk mengisi dunia kerja, mencapai industri kreatif dan inovatif. Seperti itu Mbak. Iya. Nanti kalau masuk produksi media ya berarti ketemu ini ya Pak ya. Ya. Ya jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan, apalagi kita berhubungan dengan seni yang tentunya kreativitas itu tanpa batas dan kita pun juga bisa melakukan itu sebagai konten yang disampaikan oleh Pak Ben tadi. Dan mungkin barangkali adik-adik di sini sudah mulai ya Pak ya. Ada ya Pak Caya yang suka menjadi konten kreator. Oh sudah ada. Iya. Dan itu untuk mencoba. Gitu. Untuk mencoba ya Pak ya. Untuk menghasilkan sebuah karya dan diupload ke media sosial. Nah, itu akan semakin valid karyanya, semakin dihitung lah ya Pak ya. Kalau memang sudah menjadi mungkin sarjana seni seperti itu. Oke, terima kasih. Ada satu yang tertinggal tuh Mbak. Oke, ini terakhir ya Pak ya? Terakhir ya. Terakhir tinggal. Saya akan sampaikan kepada Ananda semua pecinta seni, sobat seni bahwa alumni ISI Padang Panjang itu selalu tampil di panggung profesional seperti itu Mbak. Iya. Seperti yang di belakang kita juga beliau banyak karyanya nih Pak Edi Maitam. Nah ini juga banyak karyanya di bidang seni. Jadi semua kita di ISI Padang Panjang itu memang wajib berkarya ya Pak Ben ya. Oke. Mungkin itu saja di segmen 1 ini. Terima kasih banyak Pak Ben dan Pak Cai. Kita break dulu dan akan lanjut ke segmen 2. Terima kasih. Halo Sobat Seni, kembali lagi di podcast Road to SFPMB 2025 ISI Padang Panjang di ISI Masa Depanmu. Masih di episode ketiga kali ini dan kita sudah masuk ke segmen kedua. Di segmen kedua ini kita juga punya narasumber yang tidak kalah serunya yang tentunya membantu Sobat Seni di rumah ataupun yang ada di sini untuk mengetahui bagaimana masuk di ISI Padang Panjang. Kita sapa dulu, kita punya alumni dari ISI Padang Panjang sendiri yang juga merupakan guru dari SMK 7, Ibu Putri Dewi Rahma SSN. Ya, kita sapa dulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Oke. Cerah ya hari ini Bu. Dan juga didampingi mahasiswa dari guru tentunya. Ini ada Rani, ada Syahrani Harlina Amran. Iya, dari Arman ya, dari SMK 7. Ini jurusannya adalah produksi siaran program TV, betul ya. Kemudian ada Muhammad Rafli dari SMK 4 ya, SMK di seberang. Yang juga jurusannya broadcasting, produksi dan film ya. Oke, nah sebelum ke Rani dan Rafli ya, selaku siswa ini kita mau tanya dulu Ibu Dewi ya Bu ya? Iya. Panggilannya Bu Dewi. Bu Dewi, gimana mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana serunya mungkin di ISI Padang Panjang ketika menjadi mahasiswa dulu Ibu Dewi. Apa yang sampai sekarang itu masih sangat berasa terkesan dan membuat siswa-siswa ini harus mencoba di ISI Padang Panjang begitu. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih ya Mbak untuk sesinya. Aduh, sebenarnya nostalgia ya. Kebetulan di TV di ISI Padang Panjang itu jurusan televisi dan film, dan saya itu angkatan kedua di tahun 2007. Sebenarnya kayak
sesuatu yang baru gitu. Karena ambil jurusan televisi dan film, beda dari waktu SMK. Jadi banyak pengalaman yang menariknya itu pada saat ketemu dosen-dosen baru dari daerah Jawa, itu ternyata ilmunya lebih baik banget gitu kan. Jadi karena kita juga angkatan kedua, masih banyak otodidak juga, dan tidak banyak, belum banyak dari kita itu di zaman itu belum terlalu banyak dosennya di jurusan televisi dan film. Tapi kalau untuk di prodi-prodi lain sudah lumayan banyak dosennya gitu. Jadi secara mandiri kita juga ada belajar, dan dari dosennya kita juga dapat ilmunya. Terus untuk kegiatan yang kita lakukan tuh benar-benar kayak di dunia industri gitu. Pada saat saya jadi mahasiswa gitu ya. Ya namanya mahasiswa angkatan kedua pasti banyak gapteknya dulu ya gitu kan. Nah, Tapi jadi, banyak ingin taunya mungkin ya Bu ya. iya, mulai paham dan sangat taunya itu pada saat saya kerja profesi gitu. Jadi di kerja profesi ini tuh tantangan banget karena kita sendiri yang mencari instansi untuk magang. Terus di sana kita benar-benar disuruh terjun ke lapangan. Kebetulan alhamdulillah saya dapat di Trans 7 di Jakarta. Itu masukin proposal 9 orang, yang diterima 3 orang gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ilmunya banyak banget di situ. Kita sebagai reporter, dan di sana kita langsung ketemu dengan produser di balik layar gitu. Jadi untuk kesehariannya menjadi mahasiswa itu sebenarnya sangat menarik sekali ya Bu ya, seru Iya. sekali karena memang berdekatan atau bersentuhan langsung dengan industrinya Betul. ketika menjadi mahasiswa itu. Iya. Nah, ini kalau karena Bu Dewi juga guru di sini tentunya ini adik-adik kita tentunya banyak yang memilih isi Padang Panjang ya Bu ya. Iya, alhamdulillah yang tamatan jurusan broadcasting dan film itu banyak yang masuk ke isi Padang Panjang gitu. Awalnya sih mereka di kelas 1, kelas 2 itu mungkin belum ada bayangan gitu ya, tapi di kelas 3 itu mereka mulai ada bayangan, dan kita kasih semacam ketertarikan gitu. Saya ceritain pengalaman saya gitu. Jadi di sana itu banyak loh pengalaman kalian bisa mengasah skill kalian lebih dalam lagi gitu. Sayang kalau melenceng dari jurusan sebelumnya gitu. Jadi mereka alhamdulillah udah banyak yang jadi mahasiswa di sana, dan juga ada alumni juga di sini udah yang PH di stasiun TV, sama alhamdulillah juga udah jadi yang guru juga gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak karena sudah di penjurusan ya Bu ya. Iya. Jadi udah punya basic ya, harusnya memang diasah terus, dan isi Padang Panjang salah satu tempatnya. Iya. Ini juga kita ngomongin Padang Panjang, mungkin ini buat sobat seni di rumah. Padang Panjang ya kalau ditanya saya ya seru ya Bu ya. Seru banget Seru, karena kenapa? cuacanya yang dingin, Cuacanya dingin. kuliner yang banyak, dan di situ satu-satunya kampus seni Iya. di Sumatera Barat waktu itu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya, tapi kalau untuk sejauh ini yang saya tahu satu-satunya kampus seni di Sumatera Barat. Iya, sampai saat ini tentunya isi Padang Panjang itu masih di Sumatera Barat, salah satu kampus seni yang ada di Sumatera Barat. Oke, kita juga ngobrol sama Rani. Nah, Rani sama Rafli ini penjurusannya sangat dekat juga di isi Padang Panjang. Kelas 12 ya saat ini? Iya, kelas 12. Kemudian mungkin ingin menjambung ke PTN-nya, bisa diceritakan ke sobat seni mau masuk jurusan apa, kemudian kampus di mana. Silahkan Rani mungkin terlebih dahulu, ambil aja mic-nya. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Rani ingin sekali melanjutkan di isi Padang Panjang, tentunya di jurusan TV dan film, yang sekarang Rani juga sedang mengasah skill Rani kan Bu. Untuk pengalaman yang Rani tahu kan, isi Padang Panjang ini kampus seni yang sangat luar biasa ya Bu. Jadi untuk jurusan TV dan film yang Rani tahu juga kan adanya di Sumatera Barat, itu di kampus isi Padang Panjang. Rani juga ingin mengasah skill lebih dalam dan melanjutkan studi Rani di sana, dan semoga juga Rani bisa bekerja di dunia industri pertelevisian dan perfilman begitu Bu. Jadi Rani udah tahu mau kemana, dan ternyata sudah tahu juga ya Bu ya,
mungkin dibimbing sama Bu Dewi ini langsung alumninya gitu. Gimana step by stepnya untuk jadi bagian dari isi. Nah, Rafli juga dari broadcasting dan produksi film. Boleh disampaikan mau masuk jurusan apa, kemudian kampusnya di mana, terus langkah yang Rafli lakukan untuk menuju itu. Silakan Rafli. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Rafli mau nyambungnya ke prodi film di Padang Panjang Ibu. Dan langkah-langkah yang sudah Rafli mulai membangun portofolio, mulai nanya-nanya sama kakak kelas. Kebetulan kakak kelas sudah banyak masuk di jurusan Alumni ya? Alumni masuk ke prodi film Padang Panjang Bu. Selanjutnya juga Rafli mulai mencari tahu juga apa-apa saja yang apa aja yang mungkin bisa dilakukan ya, untuk menjadi mahasiswa di tadi maunya di TV film ya? Oke, TV film. Oke, ini juga Rani sempat menjadi juara 2 ya? Oke, kita kembali lagi ke Rani dan Rafli ya. Ini juga dua-duanya sudah mencoba untuk mengasah skill yang guna mungkin ini ya Bu ya, beradaptasi nanti di isi Padang Panjang, khususnya di prodi yang mereka pilih. Nah, Rani ini pernah bikin film ya, juara 2 itu tentang lomba 17 Agustus dan menulis naskah. Ini mungkin bisa diceritakan kepada sobat seni yang di rumah kelas 12 juga, gimana serunya, terus apa harapan Rani mungkin bikin naskah di kampus mungkin harapannya, kemudian naskahnya memang bisa difilmkan, dinonton banyak orang gitu. Silakan Rani. Untuk serunya pasti sangat seru ya Bu, karena menurut Rani pribadi itu TV dan film ini kita jadi kru di belakang layar ini sangat-sangat seru Bu, dengan keasikan dunia pertelevisiannya dan perfilmannya gitu Bu. Untuk pengalaman naskah Rani, waktu itu Rani diajak sama kakak kelas untuk ikut lomba dan Rani dipilih untuk jadi penulis naskahnya. Waktu itu Rani belum belajar naskah nih Bu, jadi masih grogi dan masih bingung gitu untuk bikin naskahnya. Dan Rani juga nanya-nanya sama kakak kelas ini gimana-gimananya gitu. Terus dijelaskan, akhirnya kami syuting dan pas syuting itu sangat seru perjalanannya Bu. Juga ada suka dukanya pasti ada kan Bu. Terus seru lah pokoknya Bu menurut Rani TV film ini, makanya Rani ingin melanjutkannya lagi Bu. Oke, jadi udah pernah coba sekali dan mau lagi ya? Oke. Tagihan Bu. Iya, ini kalau Rafli pernah mewakili Kota Padang di FL2SN ya, bikin film juga. Nah itu filmnya kurang lebih tentang apa Rafli kalau boleh tahu? Film Rafli itu menceritakan tentang seorang perjuangan anak Bu, dengan latar belakang keluarganya yang mamanya sakit, hidup dia memang dari dia usaha sendiri jualan goreng Bu, sampai akhirnya dia diterima di salah satu fakultas kuliah yang dia maukan Bu. Wah, ini sepertinya banyak teman-teman mungkin yang relate ya dengan kisahnya, sehingga tentunya bisa mewakili Kota Padang ya di FL2SN. Oke, kita masih satu pertanyaan lagi Bu Dewi ya. Iya. Cuman mungkin pertanyaan kali ini boleh Bu Dewi yang kasih ke siswa ya. Mungkin terkait isi karena juga sudah menceritakan bagaimana isi ya, alumni isi juga gitu. Silakan Bu Dewi. Oke, ini melempar pertanyaan ya Bu Ya, ya. lempar pertanyaan. Oke, ini untuk siap-siap untuk anak di jurusan broadcasting dan film aja ya. Aku posalnya tuh keahlian aku di sana, tapi atau boleh tentang kampus juga boleh ya. Oke, boleh ditebak tadi berapa prodi di isi Padang Panjang? Oke, siapa yang bisa jawab? Wah, banyak nih. Gimana cara milihnya ya? Berapa prodi Siapa di yang mau isi jawab? Padang Panjang? Siapa yang bisa jawab? Yang Ayo, bisa jawab? silakan mencekik tangan. Yang bisa Ayo, jawab? ayo.
Ayo, oke, itu ada kayaknya satu dari sebelah sana. Iya. Dari SMK 7 ya? Iya betul. Oke. Ini anak jurusan broadcasting dan film. Oke, ini kalau nggak tahu nih besok dicariin Bu Dewi loh. Oke, silakan dikenalkan dirinya, kemudian bisa dijawab pertanyaan Bu Dewi, silakan. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nadia Nur Putri dari jurusan televisi. Sebanyak 22 prodi Bu. Berapa? 22. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Betul Kita boleh nggak tanya sih? Pak Ben lagi yang di belakang. Betul nggak sih? Betul ya Pak Ben ya? Betul nggak sih Pak? Oke. Pertanyaan tambahan boleh Bu Dewi sebutkan 22 tadi ya? Silakan panitia diberikan door prize-nya. Oke, selamat yang mendapatkan door prize, ini juga siswanya Bu Dewi. Mungkin terakhir kita langsung ke closing statement Bu Dewi, apa pesan-pesannya untuk siswa dan peserta didik ataupun sobat seni yang di rumah yang pengen gabung diisi, kemudian buat Rafli dan Rani, mungkin juga pesan-pesannya buat teman-teman semangatnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Silahkan Bu. Oke, assalamualaikum. Kalau untuk saya pribadi, untuk siswa-siswa tercinta di sini, gitu, percayalah, yang kalian lakukan saat ini, jurusan nanti yang kalian pilih itu adalah background dari basic hidup kalian nanti, gitu. Jadi apapun itu yang telah kalian pilih, silakan lanjutkan, dan itu bisa juga kalian bisa terbang kemana saja, gitu, dengan skill yang kalian punya, gitu. Tanpa harus mengulang lagi dari nol. Ketika kalian sudah mulai mengasah kemampuan kalian di SMK, nanti untuk di kedepannya kita bakal bisa dipanggil bahkan terkadang, dan bahkan kita juga bisa mencari bisa buka usaha sendiri gitu. Jadi jangan ragu dengan kemampuan kalian dan semangat untuk melanjutkan ke perguruan tingginya. Terima kasih Bu Dewi. Kemudian Rani dan Rafli, boleh pesannya kepada teman-teman dan sobat seni yang di rumah ini, karena kita dinonton seluruh Indonesia nih. Silakan Rani. Wow. Baik, untuk dari Rani untuk teman-teman calon mahasiswa, kita harus semangat untuk masuk ke perguruan tinggi yang kita minati, dan tentunya kita juga harus fokus dan harus bisa untuk yakin sama diri sendiri bahwa kita bakal bisa menggapai masa depan yang kita inginkan. Tambahan mungkin Rani, kalau dari Rani sendiri apa afirmasi atau kalimat penyemangatnya untuk bergabung di ISI? Silakan. Untuk teman-teman seni nih, masuk ISI Padang Panjang itu seru banget loh. Nah, jadi harus masuk ISI Padang Panjang ya teman-teman semua. Oke. Terima kasih Rani. Kemudian Rafli, silakan. Sama dengan Kak Rani tadi, kita harus tetap semangat, selalu ulik diri kita sendiri, dan satu lagi jangan lupa masuk untuk ISI Padang Panjang. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi, terima kasih Rani dan Rafli, semangat. Sampai ketemu di ISI Padang Panjang ya. Oke, Bu Dewi tetap kita tungguin main-main ke ISI Padang Panjang. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh sobat seni yang sudah menonton kita, yang sudah stay tune dari tadi, yang di lapangan juga, terima kasih banyak. Dan tentunya juga untuk kru yang bertugas. Akhir kata, jangan ragu untuk masuk ISI Padang Panjang, karena diisi masa depanmu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.